Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rifki, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini status saya adalah dosen tugas belajar di jurusan Kurikulum dan Pengajaran di Fakultas Pendidikan. Selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris, spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah yang sangkut pautnya dengan pengembangan kurikulum, yakni Curriculum and Syllabus Design in Language Teaching, dan juga Media and Materials Development. Selain itu, mata kuliah berbasis kemampuan bahasa Inggris juga saya ampu, antara lain listening, speaking, reading, dan writing, di mana kemampuan tersebut menjadi dasar utama untuk pengembangan kurikulum dan keterampilan mendesain silabus serta mengimplementasikannya. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan seperti penggunaan Canva, Powtoon dalam mengembangkan media pembelajaran juga menjadi cakupan pengajaran saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan pembelajaran bersama mahasiswa pada mata kuliah Curriculum and Syllabus Design in Language Teaching. Mata kuliah ini berkaitan juga dengan tugas akhir saya, yakni studi naratif tentang pembentukan identitas profesional calon guru bahasa Inggris dengan reflective learning. Karena beberapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini menjadi partisipan dan refleksi perjalanan mereka menjadi salah satu data untuk studi saya. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan bersifat wajib bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Seperti halnya dosen-dosen lain, sebelum saya memulai pembelajaran, saya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kegiatan yang saya lakukan antara lain membaca buku dan artikel-artikel terkini dari website yang terpercaya sebagai acuan pengisian RPS. Menurut saya, membaca literatur terbaru itu sangat penting karena informasi di era global ini memberikan gambaran konkret kepada mahasiswa yang nantinya mereka akan mengambil bagian dan juga berkontribusi ke depan dalam membangun negara. Oleh karena itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat mempersiapkan diri sedari awal dan mencari bekal yang cukup sebelum terjun ke dunia pendidikan secara utuh. Lalu, tujuan mata kuliah Curriculum and Syllabus Design in ELT yakni membekali mahasiswa dengan pengetahuan beragam kurikulum yang muncul dan berkembang di dunia. Karena dunia ini luas, mereka harus melihat dunia mungkin dari Indonesia dan juga mereka bisa melihat dari internet. Dan juga pengembangan kurikulum dan juga memberikan mereka keterampilan untuk mendesain silabus, terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris dalam berbagai konteks. Konteks yang dimaksud yakni konteks pendidikan formal dan juga konteks pendidikan informal. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi pengetahuan tentang kurikulum antara lain definisi, komponen yang terkait dengan kurikulum, kemudian perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan, dan tidak lupa inovasi kurikulum terutama dalam masa COVID-19 pandemi kemarin dan juga setelah masa COVID-19 pandemi. Di samping itu, pengetahuan dan simulasi tentang bagaimana mengembangkan silabus yang diawali dengan need analysis dan juga diakhiri dengan evaluasi juga akan diberikan pada mata kuliah ini. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery atau ceramah yaitu menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui beberapa macam media dan juga beberapa macam learning tools. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran tentang language curriculum design, di mana mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendesain kurikulum dalam lingkup pendidikan bahasa Inggris.
antara lain environment analysis, need analysis, dan juga application principles. Ketiganya menjadi pertimbangan sebelum membuat sebuah kurikulum. Dan yang terakhir yakni mahasiswa diminta untuk mengetahui dan juga menjelaskan kembali langkah-langkah mendesain kurikulum menurut ahli, dan mereka akan praktek. Di tahap interaction, yakni diskusi antar teman, mereka akan saling berdiskusi satu sama lain, dan juga ada waktu diskusi antara dosen dan juga mahasiswa. Pada tahap ini, interaction membuka peluang saya sebagai dosen untuk menarik minat mahasiswa terhadap topik kurikulum. Contohnya tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Dan saya juga mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa sekaligus melibatkan mereka mendapatkan pengalaman baru. Di sisi lain, mahasiswa berpeluang tinggi untuk mengungkapkan pandangan-pandangan berdasarkan pengalamannya dan juga memproyeksikan membuat desain kurikulum bahkan implementasi kurikulum di masa yang akan datang. Proses diskusi ini juga menjadi wadah saling bertanya, mengkonfirmasi, bahkan mengenal teman-temannya sendiri. Selain itu, diskusi bersama teman sejawat juga akan menumbuhkan cooperation dan collaboration skills atau kemampuan bekerja sama dan kolaborasi, di mana kedua kemampuan tersebut dibutuhkan pada abad ini dan menjadi salah satu trigger atau salah satu komponen yang penting dalam kampus merdeka. Assessment atau penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah Curriculum and Syllabus Design in ELT dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk. Bentuk penilaian sederhana yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan melalui Google Form secara individu dan presentasi tentang hasil diskusi dalam proses interaction. Penilaian melalui G-Form bertujuan untuk mengukur ketercapaian pemahaman tentang langkah-langkah mendesain kurikulum. Yang kedua, yakni presentasi, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa yang akan dinilai dengan rubrik presentasi. Nah, rekan-rekan semua, berikut rekaman video simulasi pembelajaran mata kuliah Curriculum and Syllabus Design in ELT bersama dengan mahasiswa saya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm great. How about you, Miss? I'm great, thank you very much. We're going to focus on language curriculum design. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendesain kurikulum. Okay. You are going to identify, the steps of designing curriculum, especially for language learning. Kita akan mengidentifikasi, Anda akan mengidentifikasi langkah-langkah mendesain kurikulum. The second one, you will be able to explain about the steps of designing the curriculum itself. Jadi saya menjelaskan. Kemudian nanti setelah saya selesai menjelaskan, teman-teman mahasiswa di sini mampu menjelaskannya kembali dengan bahasa teman-teman mahasiswa sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Hari ini saya akan mencoba mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. And I have a quiz for you related to the curriculum definition. Well, actually my first question is, apa definisi kurikulum menurut undang-undang yang ada di negara kita? Who knows? Sony, please. Yes. This with undang-undang is number 20 years of 2022. It is curriculum is seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, that's great. Bagus sekali. Jadi seperangkat pembelajaran. Seperangkat itu berarti cukup komplit, cukup komprehensif begitu ya. Jadi tadi sudah benar yang disampaikan oleh Mas Sony bahwasanya menurut undang-undang kurikulum itu merupakan seperangkat rencana pembelajaran. Teman-temannya coba mengulang lagi, rencana pembelajaran, seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk pendidikan. Oke, untuk mencapai tujuan pendidikan. Iya, betul sekali. Jadi mohon diingat ketika membuat kurikulum itu harus mencapai sebuah tujuan pendidikan. Dan di negara kita punya tujuan pendidikan. Baik itu yang ada tercantum di dalam Pancasila dan juga tercantum dalam UUD 45 dan juga ada di aturan. Kita sudah membahasnya pada minggu lalu. Oke, that's great. And then the next question. Para ahli di dunia juga memberikan definisi tentang kurikulum. A set of materials. Ya, betul. Setelah ada subjek, ada mata pelajarannya, di dalamnya ada materi yang diajarkan atau yang disampaikan. Apakah betul jawabannya? Betul sekali. Kemudian ada lagi yang masih ingat definisi atau isi dari kurikulum itu? Ya, Mas Sony silahkan. A course of study, Miss. Oke, that's cool, that's good. Mari kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, a sequence of courses or a set of study. Dan yang terakhir adalah a set of performance objective. Sesuai tidak definisi yang diberikan oleh para ahli dengan definisi yang dipaparkan atau disampaikan dalam undang-undang di negara kita? Sesuai, ya. Berarti kurikulum yang ada di Indonesia dan kurikulum yang ada di dunia isinya berbeda, akan tetapi maknanya, maksudnya itu sama. Pada akhirnya kita memfokuskan dan kita sepakat bahwasanya kurikulum is a comprehensive plan for an educational or training program or course to offer new or improve manpower to fulfill the rising needs of a dynamic society. Jadi keseluruhan seperangkat set pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apabila ada seperangkat seperangkat alat dan juga seperangkat hal-hal yang terkait pembelajaran tersebut, butuh proses untuk mendesain? Butuh proses. Kemudian apakah juga membutuhkan waktu? Butuh juga. Kira-kira untuk mendesain itu sebelum mendesain membutuhkan apa? Before you design? We should have planning. Oke, good, plan. Ada rencana. Ada rencana yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum mendesain. Begitu. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Betul sekali. Selanjutnya, curriculum design stage. Oke. Akan tetapi sebelum itu saya punya pertanyaan nih. Teman-teman mahasiswa yang ada di sini pernah melewati jenjang sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Iya. Saat Anda semua duduk di jenjang SMA, masih ingat tidak kurikulum apa yang waktu itu diterapkan, maksud saya? Masih ingat? Oke, kurikulum apa? K13? KTSP? Kombinasi ya? KTSP dan juga K13. Nah, masih ingat bagaimana cara guru menyampaikan materi, apa saja yang dikerjakan, dan hasilnya apa? Masih ingat?
Coba sekarang kita akan tanya ke salah satu teman Anda yang pernah mengikuti program di Spanyol, bagaimana dengan kurikulum yang ada di luar negeri? Oke, mungkin Mas Arifin bisa cerita sedikit? Well, actually, in Spain, the curriculum was like it's based on teachers and students' interest. Okay, Yeah. that's cool. So when the teachers say that in this week we are going to have a field trip, Mhm. jadi dia tanya studennya dulu. Oke. Jadi gitu, Mas. Oke, so kalau di Spanyol, karena Mas Arifin pernah ke luar negeri, beliau menyampaikan bahwasanya actually the curriculum in Spain, especially in Granada, in one of school over there, focus or based on the students' interest and also teachers' interest. It means they develop the curriculum together, or even the teacher helps the students to fulfill what their needs. Okay, so can you see the differences between the curriculum that you have been through before when you were in the high school, and also when you are here in Indonesia, especially in this university, and also one of your friends' experiences related to learning abroad or learning in different countries? Can you see what's the difference? Yes, you can see the differences. But actually, setiap kurikulum itu pasti ada tujuannya, betul? Iya, kalau SMA ada tujuannya sendiri, ya kan? Dulu ketika SMA menggunakan kurikulum 13, tujuannya yaitu bisa mengenal bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya kan, menyelesaikan soal-soal ujian, begitu kan? Iya, betul sekali. Sedangkan di jenjang perkuliahan, Anda diminta menggunakan bahasa Inggris lebih untuk berpikir secara kritis, berdiskusi dengan teman, ya. Kemudian nantinya Anda bersiap menjadi guru bahasa Inggris. Seperti yang tadi Mbak Sania dan juga Aulia sampaikan, kita harus bisa mendesain, tapi harus ada step-step yang kita lalui. Tadi betul, pertama kali adalah planning, artinya merencanakan. The second one, preparing, yang artinya oke, selanjutnya designing, mendesain, kemudian developing, mengembangkan, that's great, kemudian implementing, oke, mengimplementasikan, melaksanakan, mengaplikasikan, and then evaluating, mengevaluasi, revising atau merevisi, dan yang terakhir adalah improving. Yes, that's right. Ini adalah step atau stages atau tahapan yang penting dan selalu ada di situ. Akan tetapi, mulai dari mana sih kurikulum itu dibuat? Nah, itu nanti banyak ahli mengatakan dari atas, mungkin dari bawah, dari tengah. We will talk about it later, but actually this is the common stages. Okay, the next one. Now, all right. Before designing the language curriculum, okay, we have to consider a lot of things, especially these three parts. We call them as environment analysis, the second one need analysis, and then the last one is application of principles. Okay, let's take an example, teaching English to young learners. Okay, if we want to teach the kids or the children, we have to see the context, especially in our country. Sebagai contoh, negara memprioritaskan bahasa Inggris sebagai bahasa yang wajib dikuasai. Wajib, apabila sebagai contoh ya, apabila kita fokus ke kata-kata wajib dikuasai, berarti bahasa Inggris
harus dikuasai oleh semua warga negara di Indonesia. Kita ambil contoh seperti itu. Nah, apabila bahasa Inggris itu tidak wajib dikuasai, hanya sebagai tambahan, itu juga nanti kurikulumnya akan berbeda. Okay? The next one, needs analysis. Anyone knows what is the meaning or what is actually the definition of need analysis, especially in curriculum design? Jadi needs analysis itu gurunya menyesuaikan tentang kebutuhan murid. Jadi misalkan kebutuhan muridnya itu tentang bahasa Inggris untuk public speaking, bahasa Inggris untuk conversation, ya kayak gitu, Mas. Okay, that's a great answer. Any other answers? Okay. So in needs analysis, curriculum is designed based on what the students need, Okay. based on what the students want to learn, Okay. and what they want to focus on. For example, when they need to build their character, so the curriculum must be based on character building. Okay, that's a great answer as well. That's great. Thank you very much. Ya, jadi need analysis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arifin dan juga Mbak Sania. Oke, jadi kita sebagai guru atau sebagai instruktur, bahkan sebagai kepala sekolah atau sebagai pengajar di sebuah sekolah atau mungkin di sebuah lembaga begitu, kita harus tahu dulu kebutuhan muridnya apa. Dengan mengetahui apa yang dibutuhkan, it means we will be able to design the curriculum based on what they need, based on what the students need. Okay, that's great. And then the last one, what is the definition or the meaning of application of principles? Let's take an example. Kita ambil contoh ya. Bahasa Inggris untuk anak. Seperti tadi yang saya sampaikan, teaching English to young learners. Oke, kita tahu kebutuhannya, kita tahu environment analysisnya, kemudian kita juga harus memastikan, ya kan? Harus memastikan support seperti apa, dukungan seperti apa yang membuat pembelajaran bahasa Inggris itu efektif dan efisien. Contoh metode-metodenya, teknik-teknik pembelajarannya. Next question, kira-kira yang cocok untuk membantu anak-anak belajar bahasa Inggris, kita menggunakan media apa? Oke, games, storytelling, narrative stories, okay. Any other opinions? Yes? From a music. Music, that's great. What else? Yes? Video pembelajaran. That's great, video pembelajaran atau berbagai macam jenis video. Jadi kita harus tahu dulu nih karakter anak-anak itu seperti apa. Ya kan? Setelah kita mengetahui karakternya, baru kita sediakan support learning-nya. Tadi dikatakan oleh Mas Arifin, storytelling, anak-anak suka loh kalau semuanya. Today we are going to talk about a house. Kira-kira mereka akan curious tidak? Curious, iya. Kemudian music. Let's get up everyone. We're going to sing a song right now. Gather up. Kira-kira akan tertarik tidak? Tertarik. Iya. Kemudian video pembelajaran. Sit down tightly everyone. We're going to watch the video. Are you ready? Yes, I'm ready. Ya, seperti itu. Jadi harus memastikan apabila Anda mendesain kurikulum, kita semua mendesain kurikulum, pertimbangan-pertimbangan hal tersebut yang harus dipikirkan. Ada pertanyaan untuk saya terkait dengan model di depan? Yes, Sonny? What about in the about the format and presentation? Okay, this is the format and the presentation. Okay, let's take an example. Again, teaching English to young learners ya. Ketika Anda mendesain kurikulum untuk teaching
English to Young Learners, secara otomatis nantinya Anda juga akan membuat media pembelajarannya. Nah, kira-kira kalau media pembelajarannya itu buku teks, is it suitable or not? Isinya tulisan-tulisan, ya. For young learners, it's not suitable. Why? Kenapa? Iya, mereka akan bosan. Sudah bisa baca atau belum? That's also the questions, ya kan? Ada konsideran lain atau pertimbangan lain? Sorry? They will find obstacles, many obstacles. Yes, that's right. And then sebaiknya bentuk format dan presentasinya seperti apa apabila kita ingin menggunakan buku? Pictures. Books with lots of pictures. Is it possible that we use audiobook for teaching English to young learners? Yes. Yeah. Oke, jadi maksudnya format dan presentation adalah formatnya jelas itu buku, kemudian presentasinya bukan buku yang isinya teks banyak, akan tetapi buku yang isinya gambar dengan gambar yang colorful, berbagai macam warna, bukan gambar hitam putih. Iya, seperti itu. That's the meaning of format and presentation. Iya. Jadi ternyata mendesain kurikulum itu banyak sekali komponen yang harus diperhatikan ya. Okay, that's great. Okay, so let's try to connect it. Kita akan mencoba untuk menggabungkannya ya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Tadi saat mendesain kurikulum kita harus memperhatikan 3 prinsip utama. What are they? Okay, that's great. Dari ketiga bagian itu dirangkai dalam satu bagian besar dan harus dievaluasi. Dan harus diingat setiap bagian ini harus merujuk pada goals. Jadi kurikulum itu terbentuk dari berbagai macam komponen dan juga cara mendesainnya apa saja tadi? The design or the curriculum design steps? Planning. Designing. Okay. Developing. Implementing. Okay. Revising. Okay. And improving. Okay, that's great. Untuk hari ini, teman-teman mahasiswa semua alhamdulillah sudah belajar bagaimana membuat kurikulum, mendesain kurikulum dengan langkah-langkah yang sudah ada secara definisi dan secara makna dan contoh-contohnya. Dan bisa menyampaikan kembali apa yang sudah saya sampaikan. And then, untuk minggu depan, kita akan fokus untuk membuat sebuah desain kurikulum untuk mengajar bahasa Inggris bagi anak. So again, teaching English to young learners. Kita mulai dari step yang paling bawah dulu. Oke, nanti kita akan mencoba untuk membuatnya dan saya akan sediakan konteksnya. Okay, thank you very much. We had a very great discussion. I will see you again next week insyaAllah. Let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat dan semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.